Nah, untuk kali ini kita sengaja mengundang Master Junaid Hani ya dari Jepara. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Bekasi walaupun jauh. Berangkat tadi malam jam 7 ya Mas. Jam 7 baru nyampe di rumah saya sekitar jam 5 subuh. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sampai sarapan, baru kita ke rumah makan kapal lain. Berikan waktunya kepada Bapak Junaid Hani dan krunya dan timnya untuk bisa naik ke panggung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bonsai. PPPI Jaya. PPPI PPPI maju. Kami sampaikan terima kasih atas undangan teman-teman barongsai, terkhusus Ketua Cabang PPPI Bekasi Raya Bapak Wan Prasetyo dan juga ketua-ketua cabang yang lain seperti Pak Alek dan dari beberapa daerah yang lain termasuk Bogor. Terima kasih undangannya. Kami minta izin kepada panitia kalau bisa mungkin di bawah aja Pak, supaya lebih jelas penerangannya nih. Nanti demonya di bawah aja di sini supaya lebih jelas. Lalu ada whiteboard sama kertas manila ya, sudah ada ya. Karena kemarin kami ini Pak, demo di Kendal itu pemilik pohonnya Mas tadi kalau bisa gambarnya scan-nya jangan di whiteboard tapi di kertas manila. Kenapa? Mau di figura katanya. Kebetulan ini pohonnya Pak Himawan ya. Nanti kalau berkenan bisa dibawa pulang gambarnya dari Mas Junaid. Begitu. Pohonnya santiki cukup besar. Lalu panitia nanti minta tolong saya minta kertas sama pulpen. Saya selaku moderatornya Mas Junaid nanti akan mencatat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Bonce. Jadi silakan ditanyakan. Maksud kami bukan bermaksud menggurui teman-teman, kami lebih hebat tidak, tapi kami hanya berbagi rasa saja, berbagi pengalaman apa yang telah kami kerjakan bersama di lapangan begitu. Saya mau beri penjelasan sedikit. Kalau mungkin bapak-bapak lihat background di belakang itu ada pohon gambar Atek Putri koleksinya Pak Dokter. Itu sejarahnya pohon dari kami, pohon dari Kota Unger dari Jepara. Itu dirawat Mas Junaid dan kebetulan ini jenis Atek Putri Mikro ya Pak ya. Atek Putri Mikro itu cukup lambat dibandingkan dengan jenis yang Atek Putri lainnya. Itu dikerjakan Mas Junaid gambar ini cukup dalam kurun waktu 4,5 tahun dan sudah siap turun kontes. Kenapa? Pasti ada rahasianya, pasti ada caranya. Nanti kita akan bagikan di sini. Silahkan bapak-bapak, teman-teman Bonce, tanyakan langsung nanti ke Mas Junaid. Bagaimana rahasianya, cara perawatan, media tanam dan lain sebagainya untuk perawatan bonce-bonce di Jepara. Sekedar berbagi sebelum saya serahkan Mas Junaid. Setelah kami pulang dari BCI Pak, kemarin kontes di Jakarta kami membawa sekitar 6-7 pohon. Pulang itu kami maraton Pak Alek. Kami langsung datang ke Magelang Pak, kontes nasional di Magelang. Jadi sebulan itu kadang sampai 2 kali Pak kami dapat undangan dan kami berusaha datangi. Begitu ya. Ini pohon santiki, Mas Junaid akan memberikan gambarannya nanti seperti apa. Tapi di sela-sela Mas Junaid mengerjakan, saya sebagai moderator nanti silakan bertanya. Walaupun tidak, yang ditanyakan tidak seputar santiki tidak apa-apa. Tentang lahan, tentang mengelola bonsai sampai kelas bintang itu bagaimana, ya kami akan berusaha menjawab sebisa kami. Kami tidak lebih, tapi kami akan berusaha menjawab berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Begitu Mas Junaid Hani, saya serahkan untuk pengelolaan pohonnya. Terima kasih, salam sejahtera dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk PPPI Bekasi Raya Bapak Dr. Himawan Prasetyo selaku Ketua PPPI Bekasi Raya, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak tuan rumah Bapak Asep yang sudah menyediakan tempat yang sangat istimewa tempatnya, dan juga terima kasih segenap
segenap ketua PPBI dari cabang, dari beberapa cabang yang sudah hadir di sini, dan Pak Tora, Pak Alek, selamat datang, salam hormat. Saya nanti di sini dibantu sama Mas Franky dan juga Kang Bisri dan Kang Ipin yang nanti membantu untuk masak-masak kawat dan ngupas-ngupas ini Santigi. Dan mohon maaf sekali, saya memang di Santigi kurang begitu menguasai, Pak. Jadi nanti apabila ada pertanyaan seputar Santigi, untuk penjelasannya ya memang kurang detail, dan juga ini nanti butuh reposisi. Saya terus terang belum berani takut kenapa-napa pohonnya orang. Tapi kalau untuk sancang dan anteng putri, monggo dari sampai pohon ngedrop sampai sehat, monggo bisa ditanyakan. Dan ini bisa dimulai ya, Kak? Iya, dari para peserta dan tamu, silakan bila ada yang mau dipertanyakan, kita sambil demo, sambil kita interaktif untuk bertanya. Silakan untuk mau bertanya. Ada yang mau menanyakan tentang seputar bonsai? Yang pertama memilih bahan atau memulai dari bahan, kita cari muka atau sudut pandang yang paling bagus. Misalkan kalau untuk pohon Santigi memang akar tidak dipermasalahkan, yang penting gerak dasar atau tekuannya ini bisa ke ekspos semua. Apabila pohon banyak pakai keringan, kita pilih yang pakai keringan. Tapi bila kita mengekspos untuk gerakannya, dan apabila keringannya di belakang, kita ambil gerakannya aja. Dan lain untuk pohon yang mengharuskan akar bagus, karena ada juga pohon ficus, anteng putri, itu mengharuskan akar bagus. Jadi kita dari awal ambil akarnya yang paling bagus, cabangnya kita benahin lagi. Kalau dari sudut pandang dari muka, kita ambil muka. Dari sini. Ini saya ambil muka dari sini, Pak. Dan ini gerak dasarnya dapat dari bawah hingga nanti ke ujung mahkota, mau pilih mahkota sini atau yang atasnya bisa. Dan yang pertama adalah menguasai jenis pohon yang mau dimainkan. Nah itu, menguasai jenis pohon yang mau dimainkan. Misalkan kita pengen main Santigi, saya mohon kuasai botaninya dulu. Santigi botaninya, cara untuk mensehatkan Santigi itu gimana, medianya apa, makanannya apa, kita harus menguasai. Jadi semisal yang kita mainkan ini pohon itu sehat, atas kita mau apa-apain udah cepet pulih lagi. Tapi kita tidak menguasai media, tidak menguasai karakter pohon yang mau kita mainkan, dia pohon gak sehat, kita tekuk-tekuk tetap sakit, dia akan sakit. Seperti itu, Pak. Dan 2 bulan kemarin saya sudah make Anderson. Saya coba, ada teman dari kemarin dari Surabaya, Bapak David. Dia menawarkan, Mas coba Mas pakai Anderson. Kemarin kan sempat pupuk yang kuning itu, yang ada cangkangnya itu kan sementara stok susah, di Jepara susah carinya. Nah kita coba-coba pakai Anderson. Kita aplikasikan, saya aplikasikan ke pohon 2 bulan, ternyata pertumbuhannya bagus.
Nah, lebih bagusnya untuk Anderson itu perjalanannya itu 3, 4 sampai 6 bulan. Anderson itu yang warna biru itu nanti dia di dalam media itu bukan membusuk atau bukan larut hilang, tapi dia membuat bakteri, dan bakteri itu akan hidup. Bakterinya itu akan meninggalkan kotoran dan lain sebagainya yang itu nanti dimakan sama akar serabut untuk si pohon. Saya coba di Anting Putri, bagus pertumbuhannya seperti itu. Terima kasih untuk Anderson. Oke, kita mulai dari pemilihan kan. Ponis gaya kontemporer biasanya untuk dewan juri tuntutan akar tidak begitu diperhitungkan. Maka yang pertama menjadi pemilihan muka atau penentuan sudut pandang terbaik adalah semua gerak dasarnya terekspos. Gerak dasar dari pohon ini supaya terekspos. Jadi untuk akar biasanya penilaian akar itu agak sedikit dikesampingkan. Untuk khusus pohon-pohon ekspresionis seperti satigi atau pohon-pohon programan yang lain. Nah, tetapi untuk tuntutan pohon formal dan informal rata-rata ada salah satu ilmu yang perlu kita juga ketahui. Jangan terjebak oleh kolom yang tertulis di kolom penjurian. Kolom penjurian itu yang pertama di sana dituliskan kolom gerak dasar. Padahal kalau kita mungkin nanti budidaya atau membuat bonsai dari pertama, jangan terjebak dengan kolom gerak dasar. Ada ilmu sebelum gerak dasar, yaitu konstruksi dasar. Konstruksi dasar adalah akar. Yang pertama menentukan pilihan bagaimana pohon itu akan dilanjutkan ke atas. Jadi gerak dasar itu meliputi akar, konstruksinya masuk ke dalam kolom itu. Jadi kalau pohon formal dan informal, tuntutan pertama berdasarkan pengalaman kami di lapangan bersama Mas Junet itu, yang dipilih adalah konstruksi akar yang terbaik dan batang geraknya yang terbaik. Kalau pohon bebas, pohon ekspresionis, akar tidak begitu diperhitungkan. Itu tadi yang disampaikan Mas Junet, poin pertama di pengantar beliau. Oke, Mas Junet, ada beberapa pertanyaan mungkin sambil dikerjakan Mas Junet. Yang pertama, Bekasi itu gunung Mas. Medianya tentunya beda untuk santigi ya. Baiknya seperti apa untuk budidaya stigi Mas? Yang wilayahnya gunung ya. Untuk budidaya kita memakai ini sekam mentah Pak. Sekam mentah campur sekam bakar. Kalau ada pasir kali, pasir sungai sedikit saja, atau mungkin untuk borositik pasir Malang. Pasir Malang sekam mentah yang sudah membusuk dan sekam bakar, campur sekam bakar. Pupuknya bisa pakai Anderson ya bisa, cuman borositik. Nah, lebih irit lagi pupuknya bisa pakai urea yang merah sama putih dicampur 2 minggu sekali. Pupuk kandang jangan pakai. Pupuk kandang itu diambil sarinya aja. Semua pengen pakai untuk atasannya, di atasnya. Nanti seumpama ketika disiram sarinya akan turun, dan itu yang akan membuat pupuk. Bukan pupuk kandang diaduk sama media, bukan. Taruh di atasnya. Ya, untuk begitu ya Pak ya. Lalu juga tadi pagi kami ngobrol sama Pak Dr. Hemawan. Pak, kami di Jepara itu tidak membudidayakan dan mengembangkan semua pohon. Kami di Jepara, pengalaman kami yang kami kembangkan cukup 5 pohon. Anting Putri, Sancang, Iprek, Kimeng pun tidak begitu cocok di tempat kami. Kalau Sragen, Solo itu cocok.
tapi iprek yang cocok. Iprek Waru India sama Sianji. Yang lainnya tidak kami kembangkan, Pak. Kami punya koleksi 1x1-2 seperti sinergis macam-macam. Karena kenapa? Di tempat kami, minta maaf, kurang begitu cocok. Walaupun kami Jepara daerah pantai, kami tidak menguasai Santigi, Pak. Ini kami baru training satu teman sekitar berapa meter begitu jarak rumahnya dari bibir pantai, itu baru kami menemukan pola-pola yang terbaik untuk perawatan Santigi. Jadi kami tidak memaksakan. Kalau kami belum menguasai ilmunya, kami tidak memaksakan harus membudidaya atau mengembangkan pohon tersebut. Jadi dari Mas Junet tadi pagi ngobrol sama Pak Dr. Himawan pun, potensi daerah apa, pohon apa yang terbaik itu dikembangkan secara maksimal. Nah, kalau mau mengembangkan Santigi ya silahkan sambil dipelajari metodenya, tidak masalah. Nah, ini nyambung sama pertanyaan-pertanyaan berikutnya masih dunia Santigi, Bang Junet. Santigi itu kan kalau pas musim hujan daunnya itu kadang rontok ya Pak ya. Pada musim hujan itu daunnya agak kemerah-merahan gitu. Bagaimana cara menyuburkan kembali? Untuk mengantisipasinya, setelah kena air hujan dibilas lagi dengan air sumur atau air pump. Nah setelah itu ketika kering kita semprot pakai insektisida untuk mencegah hama datang. Jadi untuk Santigi itu lebih baik pencegahan, Pak. Santigi, sancang hampir mirip perawatannya. Kita pencegahan sebelum penyakit datang kita cegah dulu. Nah dan untuk menguasai Santigi itu memang perlu waktu. Jadi pohon ini kok kelihatannya daunnya kusam, ini kurang apa, itu kita yang namanya botani tadi, botani dan karakter pohon masing-masing berbeda dan kita harus menguasainya. Dan untuk menyembuhkan yang rontok daunnya mungkin ya Mas Ranggi, itu diterjunkan Pak, diterjunkan dan dikasih pupuk daun cair, biasanya pakai itu B1 itu atau atonik dan lainnya, diteduhkan, jangan dihujan-hujankan dulu sampai dia ada pupus semi baru dikeluarin ke panas full, nggak apa-apa. Ya kalau mengatasi pohon stres, karantina Pak biasanya kamu. Karantina dulu, kena sinar matahari pagi sampai jam 9, jam 10, terus teduh. Jangan dikena air hujan lagi. Lalu dipacu dengan pupuk daun. Biasanya pakai B1 atau atonik. Itu pengalaman kamu. Oke, pertanyaan ketiga. Santigi kelemahan dan kelebihannya apa Bang Junet untuk bonsai? Kelemahannya yo banyak godaan, laku, itu termasuk kelemahan. Itu kelebihannya Pak ya? Ya. Kelemahannya memang karakternya rada unik. Iya. Udah dirawat benar-benar, kadang kita samain sama pohon lainnya ya udah bisa tumbuh sehat seperti pohon lainnya, yaitu memahami karakternya. Dan kelebihannya sudah jelas, dari batang keraknya itu, batang kesan tuanya dan juga keringannya itu banding dengan cemara sinensis. Cemara-cemara yang di Jepang yang dicat putih-putih itu hampir banding sama itu untuk kekuatan pohon keringnya, batang keringnya. Dan di daunnya bisa kecil, jadi dia tidak bisa dipruning seperti pohon nanti putri atau pohon-pohon lainnya. Dia tampil daun, usahakan daunnya masih disisakan 4 atau 5 pohon, 5 daun itu harus disisakan, jangan dipruning total. Nah kelebihannya itu bisa tampil daun, daunnya bisa kecil, batangnya kerak dan kayunya keras. Ya, kami punya teman ketua cabang PBBI Pati itu.
Ketika dulu itu koleksi beragam jenis pohon. Setelah kenal Santigi, pohon yang lain itu digeser. Tukar tambah sama Santigi karena beliau menemukan resepnya. Nah, kalau Mas Junet ngobrol dengan saya dan dengan teman-teman kami di lapangan, ya memang nek khusus ngoleksi stigi, kuasailah ilmunya. Tidak apa-apa diperbanyak, tapi stiginya. Kalau menguasai stigi, nanti campur dengan pohon-pohon yang lain, biasanya stiginya kurang terawat. Karena stigi itu nanti mungkin malah akan ditambahi Mas Junet. Kadang-kala masih perlu asupan air asin. Air asin dari laut. Kadang itu ada teman yang sengaja ambil air payau atau air asin itu disiramke itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kadangkala kalau tidak begitu, biasanya kita taburi dengan garam curah, ya garam yang masih mentah itu perawatannya. Jadi kalau ini perawatan Santigi dibandingkan dengan perawatan pohon lain, biasanya kalah, Pak, sering terabaikan. Maka kalau ngoleksi stigi ya memang harus dijiwai benar-benar stiginya. Itu tidak tahu kelemahan apa kelebihannya itu termasuk. Memang keuntungannya luar biasa kalau karakter pohon sama rapat kematangannya cukup baik. Nah, untuk di tingkat nasional, untuk kontes nasional, biasanya yang unda-undi Pak untuk narik bendera ya, untuk menerima penilaian tertinggi. Kalau contohnya di pameran di Bali itu, biasanya antara Sanjang dan Santigi. Bali itu gudangnya Sanjang dan Santigi. Mereka bersaing untuk perebutan juara antara Sanjang dan Santigi. Memang karakternya bagus Santigi. Sanjang kadang-kala lemah di karakter, tetapi matangnya di main daun, kematangan main daun. Itu saja sih yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua Bapak? Kedua, silakan Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya dari Koboci. Kebetulan saya pemula juga Pak. Ya baik Pak. Saya masih penasaran tentang Santigi Pak. Ya. Untuk pohon Santigi ini berapa bulan sekali Pak untuk ganti media? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, setelah pergantian media, bagaimana proses penanganannya Pak? Saya nggak tahu sampai sekarang, nggak maklum, pemula Pak. Apalagi Santigi itu kalau kata saya pohon paling angel, susah Pak. Oke Pak, itu aja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada khusus habitatnya? Iya. Gimana Bang Junet? Ada pertanyaan lagi? Tambah satu lagi kalau ada, Bapak di belakangnya, silakan. Silakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung ke Bapak perawatannya seperti apa untuk Santigi ini, tapi gambarannya ini sudah ada. Jadi semangat ya, jadi semangat nyiram nanti ya Pak ya. Oke Mas Junet, untuk pesan-pesan dari pohon ini Mas Junet, yang untuk PR selanjutnya seperti apa? Ya, sedikit pengalaman yang dari batang bawahnya kan kita saya ambil tekuannya ini. Jadi setiap cabang yang besarnya hampir sama dengan batang itu, kalau saya tak haruskan punya mahkota sendiri-sendiri. Jadi ini yang di belakang ini punya mahkota sendiri. Timnya Mas Junet di rumah, saya belum berani banyak koleksi Santigi karena PR-nya penyuburannya masih berat. Saya pernah punya 2, yang satu ngedrop saya titipin ke rumah temen. Ini tinggal 1 ya, kondisinya sebenarnya cukup memprihatinkan. Ya cukup memprihatinkan. Tapi setelah dirombak sama Mas Junet, ngelihat sketsanya kok jadi semangat gitu. Ya mudah-mudahan habis ini saya lebih banyak belajar nyuburin Santigi. Makasih ya Mas Junet ya.